warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda dengan nomor induk mahasiswa 20003 dari kelas 1A. Di sini saya ingin melakukan pengecekan terhadap 12 syaraf kranialis. Untuk itu, kita belajar bagaimana cara melakukan 12 syaraf kranialis. Seperti yang kita ketahui bahwa 12 syaraf kranialis menginervasi bagian muka sampai bahu, sehingga nanti kita akan melakukan pemeriksaan dan mendapatkan hasil yang abnormal. Maka kita bisa mengidentifikasi di bagian saraf mana di dalam kepala kita yang mengalami gangguan. Baik, pemeriksaan yang pertama yaitu pemeriksaan nervus olfactorius, yaitu pemeriksaan untuk indera penciuman pasien, sehingga kita akan mengetes bagaimana ketajaman penciuman dari pasien. Baik, kita awali dengan mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Sebelumnya saya sudah mencuci tangan dengan sabun dan air. Selanjutnya menggunakan sarung tangan yang bersih. Baik, ini dengan Mbak siapa? Dengan Mbak Widi. Sebelumnya saya akan melakukan pemeriksaan indera penciuman. Bisa tolong dibuka dulu maskernya. Sebelumnya, apakah Mbak dalam keadaan pilek? Tidak. Baik, saya lihat kondisinya terlebih dahulu ya. Siap, baik. Sebelumnya saya meminta Mbak untuk menutup satu hidung dengan menggunakan jari telunjuk, lalu embuskan. Siap, lalu bergantian dengan hidung sebelahnya. Ya. Saya meminta tolong Mbak untuk menutup mata dan menutup satu lubang hidung. Baik, coba identifikasi bau yang saya berikan. Kopi. Ya, baik. Selanjutnya teh. Baik, yang terakhir sabun. Pemeriksaan yang tadi kita lakukan adalah pengecekan saraf untuk penciuman dan lakukan pada sisi yang sebelahnya. Selanjutnya, pemeriksaan yang kedua yaitu nervus opticus yang terdiri dari pemeriksaan visual dan juga pemeriksaan lapang pandang. Sekarang kita akan melakukan pemeriksaan visual terlebih dahulu. Perawat dan pasien harus berjarak kurang lebih 6 meter. Selanjutnya, kita minta pasien untuk menutup salah satu matanya. Baik Mbak, minta tolong untuk sebelah mata kanannya untuk ditutup, tidak perlu terpejam. Lalu lihat angka berapa yang saya angkat. Bisa dimulai. 1, Ya, 5, ya, 2. ya. Sudah boleh dibuka Mbak. Lalu mata sebelah kirinya tidak perlu terpejam. Silahkan lihat ini angka berapa. 1, Ya, 5, ya, 3. ya. Baik, bisa dibuka Mbak. Pemeriksaan lapang pandang dilakukan dengan meminta pasien untuk menutup salah satu matanya. Setelah menutup mata sebelah kirinya, lalu tatap tengah hidung saya dan perhatikan benda ini sampai tidak terlihat. Apakah Anda siap? Siap. Masih. Baik, bisa dibuka matanya. Lalu mata yang sebelahnya. Tetap perhatikan tengah hidung saya ya, Mbak. Masih. Ya, baik. Baik, pemeriksaan yang selanjutnya yaitu nervus 3, 4, dan 6. Pemeriksaan nervus ini meliputi gerakan bola mata dan juga refleks pupil. Kita akan melakukan prosedurnya. Baik, Mbak bisa tolong ikuti gerakan arah benda yang saya gerakkan, mulai dari ke atas, ke bawah, ke kanan, maupun ke kiri. Apakah Mbak siap? Siap. Baik. 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 Baik, pemeriksaan selanjutnya yaitu refleks pupil terhadap cahaya. Kita akan melihat miosis pada pupil terlebih dahulu. Mari kita coba lihat. Pemeriksaan kedua dilakukan secara indirect dengan cara menutup salah satu mata yang tidak terkena cahaya, dan kita akan mengamati kondisi mata yang tidak terkena cahaya tersebut, apakah mengalami miosis atau tidak, ketika kita berikan refleks cahaya.
gaya akomodasi dari pupil dengan cara mendekatkan dan menjauhkan benda. Tolong ikuti arah pergerakan benda ini ya Mbak. Apakah Mbak bersedia? Siap. Baik. Pemeriksaan selanjutnya yaitu nervus trigeminus, yaitu nervus yang menginervasi otot-otot di bagian pengunyahan. Di dalam nervus ini, kita akan memeriksa bagaimana fungsi motorik dan sensorik. Untuk pemeriksaan motorik, kita akan lakukan seperti berikut, seperti meminta pasien untuk menggigit giginya. Tolong Mbak saling merapatkan giginya dengan kencang. Baik. Kemudian kita meraba musculus masseternya tanpa kontraksi. Kemudian kita juga melakukan papasan di daerah musculus temporalis. Sini juga tanpa kontraksi. Pada pemeriksaan nervus yang kelima untuk sensoris, kita akan meminta pasien untuk mengidentifikasi rangsang yang diterima di area wajah berupa rangsang halus maupun kasar. Mbak, bisa tolong dipejamkan matanya. Baik. Rasakan rangsangan yang Anda terima. Apakah Anda siap? Siap. Tajam. Tajam. Halus. Halus. Tajam. Tajam. Halus. Siap. Buka matanya Mbak. Mbak bisa minta tolong untuk dibuka mulutnya. Saya akan melakukan penekanan di dalam. Apakah Mbak siap? Hey. 1, 2, 3. Siap. Normalnya untuk pemeriksaan refleks menutup mulut, pada saat kita melakukan pengetukan pada jari, maka mulut itu akan tertutup. Baik, saya minta Mbak untuk menjamkan matanya dengan kuat. Baik. Lalu saya akan mencoba untuk bukanya. Ya, baik. Ini menandakan bahwa otot di kelopak mata pasien cukup kuat. Kemudian saya minta Mbak untuk buka mata. Lalu kerutkan dahi dan alis. Ya, jika simetris maka itu menandakan bahwa saraf fasialisnya bagus. Kemudian saya minta pasien untuk mengelucurkan mulut, maaf Mbak. Ya, kemudian bersenyum. Kemudian mengemukkan pipi. Lalu saya akan coba tekan. Baik. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan pada bagian motorik. Pasien akan mengidentifikasi rasa apa yang saya berikan. Mbak, ini ada 4 rasa. Ada manis, asin, asam, dan pahit. Nanti saya akan teteskan 1 tetes. Jika sudah terasa, tolong dikasih tahu itu rasa apa. Baik. Apakah Mbak siap? Siap. Tolong dijulurkan lidahnya. Ya, baik. Selanjutnya, ya, baik. Ya, yang terakhir, ya, baik. Pemeriksaan selanjutnya yaitu nervus glossopharyngeus. Pemeriksaan nervus ini akan kita lakukan dengan 3 cara, yaitu refleks menelan pada pasien, letak ovula, dan refleks untuk muntah. Kita akan mulai refleks pertama yaitu menelan. Dan kita meminta pasien untuk menelan sambil kita mengamati pergerakan jakun pada pasien. Ini Mbak bisa tolong untuk diminum. Baik, Mbak. Sambil saya raba jakunnya ya. Ya, baik, cukup. Terima kasih. Setelah kita amati, pergerakan jakun pada pasien mengalami naik dan turun, yang menunjukkan bahwa nervus ini bekerja dengan baik. Selanjutnya, nervus ke-10 yaitu vagus. Kita akan melihat posisi ovula pada pasien dan pita suara. Dan kita meminta pasien untuk membuka mulutnya dan mengeluarkan bunyi A. Baik, Mbak bisa tolong dibuka mulutnya sambil dijulurkan lidahnya sambil mengeluarkan kata A. Baik, bisa dilihat pergerakan ovulanya berada di tengah.
Gerakan yang ketiga, kita akan membuat gerakan refleks muntah pada pasien. Bisa tolong dibuka mulutnya. Ya, baik. Selanjutnya, yang terakhir yaitu pemeriksaan nervus hypoglossal. Nervus ini yang menginervasi pada bagian bawah dari lidah, sehingga fokus pemeriksaan ini kita bisa mengetahui bagaimana fungsi lidah tersebut. Pemeriksaan ini dilakukan dengan dua gerakan. Yang pertama, meminta pasien untuk membuka mulut lidahnya tetap di dalam. Kemudian kita lihat posisi dari lidah untuk kondisi normal. Baik, Mbak, untuk membuka mulutnya, lidahnya tetap berada di dalam. Baik, untuk kondisi normal, lidah akan berada di tengah. Jika pada kondisi paralisis, maka lidah akan mengarah kepada kondisi yang sehat. Misalnya, pasien mengalami paralisis di sebelah kiri, maka lidah bagian dalam bisa mengarah ke bagian kanan, begitupun sebaliknya. Lalu saya minta Mbak untuk menjulurkan lidahnya. Dibuka mulutnya kembali, lalu dijulurkan lidahnya agak panjang. Ya, baik, kita lihat posisinya tetap berada di tengah. Namun untuk kondisi parangenesis, lidah yang berada di luar akan di posisi lesi. Jadi pada posisi lesi sebelah kiri sudah dijulurkan ke depan, akan jatuh ke sebelah kiri. Dan jika lidah dijulurkan ke depan, lidah akan jatuh ke sebelah kanan. Baik, cukup sekian pemeriksaan dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.